ini masalah kan suara sama gambarku kan agak sempurna gitu, sempurna. Jadi masih hal yang bisa diperbaiki. Tetapi secara penyerapan itu memang ketika seorang menyerap bahasa secara alami pada usia anak, dia akan masuk sebagaimana dia menerima bahasa ini sampai usia 12 tahun. Setelah itu apakah tidak bisa belajar? Bisa. Bapak mungkin belajar bahasa Inggris telat, tapi bisa juga menyelesaikan PhD dengan bahasa Inggris yang standar. Tapi terasanya mungkin tidak begitu alami, kita pronunciation, masalah vocabulary kita, kemudian dan lain-lain, kita merasa kok nggak seperti kalau kita mungkin belajar lebih awal. Tapi ini ada faktor yang kemudian berkaitan dengan pola pembelajaran yang alternatif tadi disampaikan. Saya kira bagus. Jadi kita dengan kurikulum setelah informasi itu kita dibolehkan untuk mengembangkan itu. Tapi pertanyaannya adalah ketika kita terapkan secara skala nasional dalam kebijakan pendidikan kita untuk masif, di sini mungkin ada kendala. Sehingga pemerintah mengambil jalan tengah secara umum, tren mainstreamnya tetap, karena memang amanat Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Nomor 20 tentang Pendidikan Nasional itu tetap domainnya pemerintah. Tapi kita diberikan keleluasaan seperti yang sekarang terjadi, ada. Tapi mungkin secara nasional masih mainstream bisa jadi pertanyaan. Maksudnya perlu wacananya harus dibahas lagi. Kalau di Belanda itu punya, tadi kita ada curriculum secara umum, tetapi mereka juga sekolah bebas menggunakan sistem Montessori, mungkin ada Montessori yang seperti tadi, anak mau belajar sesuai dengan keinginan dia, level dia bisa lakukan kelas juga. Ada Jena Plan yang juga di Belanda. Ada beberapa filosofi pendidikan yang boleh digunakan, tetapi tidak secara umum, secara nasional. Mungkin itu secara singkat untuk bisa. Mungkin untuk pendalaman perlu baca dan isi lagi nanti. Cuma saya ada mohon izin sebentar. Bisa di sebutkan. Saya sependapat dengan tentang itu jiwa yang galau. Ya. Di Belanda sendiri, saya dalam matematik sebenarnya dikembangkan program namanya Talentenkracht atau Curious Mind. Ini berdasarkan filosofinya Albert Einstein. Talentenkracht. Jadi suatu program untuk yang mengembangkan curiosity siswa-siswa yang kindergarten. Jadi berdasarkan filosofinya Albert Einstein mengatakan bahwa I have no special talents, I'm only passionately curious. Jadi saya sependapat banget bahwa sangat penting untuk menumbuh kembangkan atau mendaya-gunakan keingetahuan anak-anak siswa gitu ya. Tapi kalau disuruh memilih antara curiosity dengan kurikulum, sepertinya dua-duanya harus jalan gitu. Karena tidak mungkin kita hanya membiarkan curiosity siswa tanpa ada guidance gitu. Bagi saya pribadi, kurikulum itu adalah guidance bagi bagaimana mendaya-gunakan atau mengembangkan curiosity-nya siswa itu sendiri gitu. Yang sepengetahuan saya juga bahwa curiosity itu memang pada saat masih kecil siswa itu sangat besar gitu curiosity-nya. Misalnya kalau kita kasih alat teknologi gaptek, HP misalnya, ya, siswa sangat eager untuk anak kecil sangat eager untuk mengetahui gimana menggunakannya, apa tombolnya gitu. Tapi sebenarnya setelah mereka berkembang, setelah dewasa, curiosity lama-lama semakin berkurang gitu. Jadi kurikulum juga sendiri harus menyesuaikan dengan perkembangan developmentnya siswa itu sendiri gitu. Tidak hanya bahwa karena ada curiosity
maka harus seperti itu gitu. Tapi juga mengikuti bahwa juga menyadari bahwa curiosity itu lama-lama juga berkurang gitu. Iya. Cukup. Jahat banget. Yang waktunya tinggal 4 menit. Ya, cukup. Kita batas waktu. Cukup. Kalau kita lewat jam 4 waktu maghrib ya. Cukup. Ya, jadi cukup dulu. Iya. Sebelum saya kasih waktu. Oh, nambah dikit tadi komentari Mas Riko yang tentang belajar dengan bahagia. Saya kalah dengan wanita. Harusnya tegas kon. Aduh, jatuh lagi. Jadi ini aku punya pengalaman gimana ketika kita belajar itu gimana rasanya suasana belajar yang bisa membuat kita sebagai murid saat itu benar-benar exciting untuk datang ke sekolah dan untuk belajar gitu, karena at least itu di sekolah SMP waktu itu ya, itu ada 2 hal. Pertama, sekolah itu benar-benar menghargai kreativitas siswanya. Terus yang kedua itu penataan struktur jam pelajaran. Jadi yang tentang yang kreativitas siswanya itu adalah siswa di kelas itu anak-anak diperbolehkan untuk menata kelasnya sesuai dengan membuat dia nyaman. Jadi ada kelas waktu itu saya masih kelas 1 SMP, semua dindingnya itu isinya kartun dari mulai Asterix, Donald dan segala macam itu boleh gitu. Terus habis itu juga ada yang kelas yang ditata pengen temanya akuarium, jadi semuanya tema akuarium dan jendela dan segala macam itu dibuat seperti akuarium, sehingga mereka merasa ini kelas banggaan saya dan saya senang banget dengan kelas di sini. Mereka having fun di kelas gitu. Terus kemudian juga ada yang temanya space gitu, ada yang temanya media televisi. Jadi kalau gurunya bosan itu pindah channel. Nah, maksudnya Langsung gurunya. dan kita punya hari-hari tertentu kita boleh berkostum di sekolah. Jadi ada yang datang dengan kostum pakai kayak jinnya Aladin. Ada juga yang kalau yang nerd itu jadi pakai kacamata setebel-tebelnya, itu maksudnya itu adalah ekspresi dia gitu, sehingga mereka senang juga di sekolah. Terus yang kedua tentang penataan jam pelajaran. Jadi pelajaran katakanlah matematika, IPA itu kan pelajaran yang berat. Nah, sebelum pelajaran matematika IPA itu selalu ada space pelajaran itu sebetulnya nggak panjang, cuman 1 jam pelajaran, nggak sampai ya. Itu pelajaran kesenian atau keterampilan. Jadi itu semacam kayak refreshing gitu, sebenarnya balik lagi ke pelajaran yang rumit lagi gitu. Jadi mungkin kalau di pengamatan Mbak Mila, lulusan yang dari situ bagus. Sekarang jadi sebagian besar mereka ikut akrobat atau statistik sirkus maksudnya. Saya kira 1 minggu terakhir. Kalau ya macam-macam ya. Jadi ya beberapa memang ada yang berkarirnya di luar gitu, di luar negeri. Ya mungkin sekitar, aku nggak tahu sih ininya detailnya, tapi pas waktu reuni ya memang banyak yang sudah jadi ya ada direktur di mana kayak gitu ya. Ya itu, tapi masa-masa ketika sekolah itu benar-benar buat kita itu rajin banget, sampai dari jam 6 itu sudah mulai berangkat sekolah, karena emang exciting. Atau kadang mikirnya aku mau pakai kostum apa ya untuk yang bulan ini. Oke. Jadi kita masuk ke, saya pikir bukan pertanyaan, jadi sekedar cuman ini aja berbagi sharing. Ada sekolah yang bagus yang mungkin sesuai dengan tadi yang pernah disampaikan Bintara. Jadi memang bagaimana ke depan pendidikan kita itu, saya setuju dengan yang terakhir tadi yang dibilang Mas Aryadi, bahwa sekolah itu harus menjadi institusi atau lembaga yang menggabungkan atau mengintegrasikan 3 hal: student center, sama Mas tadi, kontekstual dan metakognitif. Nah ini yang harus ada, jadi tidak satu. Ya, jadi bukan ini dipisah-pisah, tapi harus menjadi satu kesatuan yang utuh dan bulat dalam sekolah. Nah, saya persilahkan Mas Riko selaku Ketua PTU untuk memberikan closing remark terkait dengan diskusi kita kali ini. Bisa jadi nanti kita apa kira-kira yang bagaimana cara pengadaannya? Kita gunakan untuk pengadaan buku pasti. Monggo Mas Riko. Boleh dikaitkan dengan buku pengadaan PPI 54 tahun 2010.
Saya akan coba singkatannya. Iya Untuk apa? Mengefisiensi waktu, saya akan coba singkat saja karena jika tadi saya coba mensummary apa yang hasil diskusi kita gitu ya pada hari ini gitu. Dan saya akan coba kaitkan beberapa hal yang saya baca. Mungkin kawan-kawan nanti bisa sependapat atau tidak, tapi mungkin ini bisa menjadi titik arahan yang akan kita sampaikan secara resmi dari secara institusi. Nah, kawan-kawan sekalian, jika kita lihat tadi tampaknya kita memiliki dua hal ya. Satu sisi kita tadi mengkritisi sesuatu, tetapi di satu sisi kita juga tidak ingin kehilangan harapan. Yang bisa saya tangkap dari forum ini adalah kita melihat ada harapan, ada hope gitu, dan kita juga bukan bangsa yang kalah gitu. Kita bisa. Lanjutkan. Sekarang kita coba lihat bahwa kemarin saya mendapatkan forwardan dokumen dari tulisannya Faisal Basri ketika dia memberikan Nurpolis Majid Memorial College gitu ya, di Universitas Paramadina. Dia mengutip data-data ekonomi proyeksi Indonesia tahun 2025, 2030 gitu kan. Dan dia berbagi keraguan di forum tersebut gitu. Tulisan yang sama itu, hakikat keraguan dia itu, substansinya keraguan itu juga saya temukan dalam dalam majalah Tempo, tulisan seorang chief ekonom dari Bank Mandiri. Intinya dia bercerita bahwa 2030 yang dibangga-banggakan orang Indonesia ini bahwa Indonesia akan maju pesat, itu belum tentu sepenuhnya benar. Yang McKinsey itu. McKinsey itu. Karena kita ditopang oleh SDM yang saat ini rata-rata SDM kita itu 80-90%-nya di bawah SMP. Nah, 80 sampai dengan 90% sumber daya manusia Indonesia pada tahun ini itu rata-rata berpendidikan SMP ke bawah. Artinya, jika ini tidak dibenahi, pada waktu 2030 yang terjadi itu bukan pertumbuhan ekonomi yang dibangga-banggakan, akan tetapi orang-orang yang sekarang ini justru menjadikan rantai kemiskinan, sehingga yang terjadi di 2030 adalah ledakan orang-orang yang unskilled, tidak mempunyai kapasitas. Nah, satu sisi kita lihat ada problem di sana, sama seperti tadi di forum ini kita melihat ada problem. Tapi di sisi lain saya ingin mengatakan bahwa ada kesalahan pola pikir yang disampaikan oleh dua tulis tersebut. Ada kesalahan pola pikir. Pertama, dia melihat secara linear bahwa apa yang terjadi saat ini maka akan linear terjadi apa yang terjadi di masa depan. Dia tidak melihat bagaimana proses yang terjadi selama kurun waktu yang ada ini. Jika kita menaikkan anggaran pendidikan sama seperti proses bagaimana kita sekarang berada di sini, yang ada sebagian berada berdasarkan anggaran pemerintah, saya kawan Rihan, Bang Yani dan kawan-kawan yang lain, itu berarti bisa merubah segala proyeksi yang ada. Satu. Lalu, termasuk dengan upaya-upaya demokratisasi seperti yang terjadi saat ini. Kurikulum kita bisa share. Jika dulu kenaikan BBM jam 11 atau jam 12 Soeharto bicara bahwa besok jam 6 pagi harga bensin akan naik, maka itulah yang terjadi. Naik. Ini perubahan kurikulum kita bisa lihat ada dua posisi positif. Tadi di-share kepada publik, ini pendapatnya pemerintah, di-share, Anda silahkan mengkritisi. Tadi sudah di-point out sama pembicara gitu kan. Satu hal, yang sisi yang kedua yang positif adalah ada konsep electronic government yang berjalan gitu. Ya kita bisa sharing lewat website, kita upload. Nah, ada proses demokratisasi yang mungkin juga akan berpengaruh dengan sistem pendidikan, sistem ekonomi dan segala macam. Nah, konklusinya kawan-kawan, tadi belum. Kesimpulannya kawan-kawan, ya tadi apa? Kita akan kita akan coba membuat tulisan yang atau memberikan masukan yang sifatnya konstruktif, tidak hanya mengkritisi, tapi juga kita akan mengencourage hal-hal positif yang sudah diberikan oleh pemerintah, dan kita akan mendukung bahwa kita ingin meyakinkan bahwa hal tersebut perlu dipertahankan dan juga perlu diduplikasi dalam sektor kebijakan yang lainnya. Satu, yang kedua,
Akan tapi kita juga akan memberikan masukan dari apa yang disampaikan oleh Mbak Rindu. Bahwa Facebook berbagi. Mungkin ke kawan-kawan sekalian, kami yang chatting Rindu. Jadi ada dua mata uang yang akan kita sampaikan. Nanti akan kita jika kawan-kawan ada masukan yang sifatnya personal, let us know sebelum kita kirimkan kepada Pak Ramon. Oh ya, satu lagi, jika kawan-kawan tertarik untuk mengopini, tulis saja dalam media apapun, apakah itu media cetak, mengkonter apa yang tadi narasi tunggal, gitu. Silakan. Feel free, karena kita sama-sama apa yang semangat yang ada di sini kita bisa sharing ke manapun. Itu mungkin Bang, terima kasih. Ya, terima kasih.